Ing iling sira manungsa temenono anggonmu ngaji mumpung durung den rawuhi malaikat jurupati. Wa istasnaran dijabak napa metatun apa batang latan kang ora ana darah mujud lah gede meta sailun kang iki. Pala tu najis mung ora iso najis napa metah mayan ing barang cair. Alal masyhur ing atase kaul masyhur. Ya sesuai kaidah tadi berarti ini do. Wa kadza fi qaulin kaya mengkene iki lah ada mutanjis fi qaulin ing dalam siji kaul. Yaiku wa kadza fi qaulin wa kadzalan iku kaya hukum iki fi qaulin ing dalam siji pendapat. Najsun te najis layu driku kang ora iso nemokno hu ing hadan najsi apa torfon apa pandangan ripat. Nah ini kira di Hanafi kultu matur ingsun dal qaulu ta iki pendapat iku adalu luwih dohir. Terus kadang Imam Nawawi ki intikal teng Hanafi termasuk niki. Jadi keyakinan Abu Hanifah itu termasuk najis makfu itu najis sing layu driku torfon ora iso didelok mripat. Jadi misalnya kayak koyo nguyah. Kowe nguyah iku nak sing racak-racak ini kan ketok sebagai uyah. Ya sudah kita banjur terus apa wong sing uyah udah kare wis diresiki. Ya sudah seperti itu suci. Kemudian kalau kita fair umpama didelok nganggo alat mikroskop atau pembesar kan pasti ketika kowe nguyah ceblok ning tembok itu kan ada pecahan-pecahan tadi apa? Rosas ya, rosasul baul apa? Cipratane uyah. Lah cipratane uyah ana sing mungkin sak dirham, ana sing cilik. Nah itu yang kadar yang kira-kira enggak bisa dilihat mata, misalnya sak pojoke dom. Itu nanti kalau enggak kebasuh tetap suci karena ini natsun sing layu drikuhu tarfun. Makanya selalu pertanyaannya dalam ilmu fikih itu begini. Ini rumah tenan. Hukum itu apa? Enggak sampean jawab aja. Hukum itu apa? Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Ayo jawab ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Lo gak jawab pertanyaan ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi? Yang terjadi. Yakin? Apa yang kita lihat? Yang terjadi. Nah, kalau yang terjadi berarti faktanya kita tetap kena najis. Bedanya kita tidak tahu karena saking kecilnya najis. Faktanya kita kena najis. Nah, ini misalnya kita melakukan moro pandangan pasti kena najis kan banyak telitong banyak. Cuma kita tidak tahu. Makanya hukum itu perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita ketahui atau yang terjadi. Nah kemudian kalau kita tahu dan terjadi pasti najis. Misalnya uyoyo ketok karena gede dan kita tahu kena sarung pasti najis. Tapi kalau enggak ketok karena saking kecilnya tetap najis apa enggak? Nah itu mirip dengan bab falak. Dia mirip dengan bab falak. Nah cara pendapatnya wong-wong Syafi'iyah sing diarani hilal itu ya yang bisa dilihat. Ya sing diarani hilal yang bisa dilihat. Jadi pendapat itu ya rodok desa. Rodok desa itu ya desa. Jadi orang sing diarani hilal itu ya sing wis ngliwati ufuk. Jadi berkonjungsi, beristima. Jadi ibaratnya ini ufuk misalnya ini. Ya ini misalnya garis ufuk. Ini bulan kemarin, ini bulan depan. Ketika bulan sudah di sini, sudah melewati garis ini, meskipun 1 derajat, ya sudah miliknya ini. Paham ya? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Kita mau mengatakan ini Ramadan, tidak tahu. Di mana-mana hukum itu bergantung kalau kita tahu. Sehingga orang Syafi'i mengatakan syaratnya ru'yah bil fi'li ya, Pak. Ru'yah bil fi'li ya kira-kira 2 derajat, 2,5 derajat. Karena itu bisa dilihat. Tapi pertanyaan cerdasnya adalah bagaimana kamu mengatakan ini masih Sa'ban, wong sudah melewati ufuk Sa'ban. Atau sudah konjungsi, sudah istimewa. Maka pertanyaannya hukum itu yang kita tahu apa yang kita terjadi. Kalau yang terjadi adalah bulan ini sudah melewati garis ufuk. Tapi masalahnya belum ada ta'alluqul hukmi karena kita tidak melihat. Makanya terus wong Syafi'i darani ya hukum itu ya bil fi'li. Paham ya? Cara Imam Subki padahal dia orang Syafi'i enggak, ya yang terjadi. Tapi lagi-lagi kecelakaan kita adalah kita sudah pakai politik identitas tadi. Beruya NU hisab Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu kan ya baru orang kemarin. Sebenarnya itu khilaf itu mulai dulu.
Ya sekali gini lah kira-kira. Kira-kira begini. Aku misalnya Ali mangan sak piring. Wah, piring munjung sak piring munjung dipangan Ali. Kuarek sak puluhan terus dipangan Salam. Sing entekno sapa cek tak kok. Salah. Tapi cara wong mangkel nuruti mangkel. Beda lho hukum. Ya misalnya aku ngekei li sego munjungi pangan kowe mbek Salam. Soale muangan sak warek-wareke karek sak puluhan dipangan Salam ben memenuhi syarat Salam keduman. Sing ngentekno iso. Salah. Kok dekne sing terakhir. Nah, tapi bagi sing ngekei, piye kok Salam kok kaya muk sithik. Tak kon mangan mbek Salam kok mbok entekno kowe. Cara sing ngekei nyalano Ali. Tapi cara matematika salah mau nyatane sak puluhan cara dibaro jenenge urung tek. Jenenge. Maka pertanyaannya gini. Kalau tahun 2000 entek kemudian Januari 2001. Ya Januari 2001. Oke, darani abad 21 atau abad 20? Ya 21 karena meskipun baru 1 bulan Januari tetap bagian dari miliknya 21. Kalau balik malik, 1 abad kan 100 tahun. Tahun 2001 itu abad berapa? Abad 21 meskipun bulan Januari. Paham ya? Nah, podo hilal itu setelah melewati ufuk, perasaan hilal, cara kowe dadi hilal kowe melok sapa? Melok bulan berikutnya apa melok bulan sebelumnya? Berikutnya meskipun baru 1 derajat. Itu madhabnya Imam Sufyan. Tapi tahu-tahu itu jadi milik Muhammadiyah. Ya pilih tahu-tahu milik. Tapi sebenarnya itu tidak fair ya. Kalau kita sebagai ahli ilmu nggak mau tahu, kalau saya nggak mau tahu itu apa yang Muhammadiyah karena ini urusan ilmu. Nah tapi dalam konteks kayak Hasan anak saya itu atau lagi penjual mobil, Hasan tuh lahirnya 2006 Desember. Ya 2006 Desember. Sing aku cek sing ngeten. Terus kula nate tamu 2006 iku wis mlayu. Anak kula iku cek rong Hasan iku mung urip karo iso. Ketemu wong sing lahir 2006 wis mlayu. Mergo Januari lahir. Januari tanggal 1. Dadi nak tak wong jowo nak iku sanam tahitan 2006. Tak wis mlaku, cangkem wis mlaku. 2006 itu Januari. Dadi anake wis mlayu. Wong 12 wulan. Paham ya? Nah, tamune ketemu kula teng mriki iku 2007 Januari. Anake wis mlayu. Lu ke sana 2006 kok orang mlaku. Desember akhir. Nah, makanya menurut saya, mari kita warai jadi wong pinter. Maka ngomong tahun, ngomong bulan itu adalah kebodohan dalam hukum detail, ya dalam hukum detail. Artinya ketika Hasan Januari itu sebetulnya baru 22 hari. Ya, misalnya lahir 2006. Terus misalnya lahirnya tanggal 6 Januari, 6 Desember. Terus saiki tanggal 2 Januari, anakku lagi umur biro 24 ditambah 2, 26 hari. Wong iya enak wae, lahirnya tahun berapa? 2006. Berapa setahun berapa? Nah, iya. Perasaanku anakku umur 26 hari. Wong coba darani setahun. Mergo lahir 26, saiki 2007. Sing dekne 2006 tenan Januari pelayon anak. Nah misalnya hilal seperti itu, makanya pertanyaannya hukum pakai tahun itu bahaya karena tidak detail. Makanya saya bilang berkali-kali, saya pernah ditanya Rasulullah itu wafat hari apa? Senin. Dimakamkan apa? Rebu. Wah 3 dino. Wong goblok. Mereka terus Senin, Selasa, Rebu. Terus muni wah Nabi nak ngono jenazah rak suwi rak 3 dino. Mereka kabudut Senin, dimakamno Rebu. Mereka Senin, Selasa, itu kebodohan. Kalau seperti itu kita harus detail. Apa? Harus detail. Biar tidak mengatakan jenazahnya Rasulullah terlalu lama di rumah. Sementara beliau mensyariatkan jenazah dipercepat. Itu nanti kalau itu 36 jam. Dia jam ini 3 dino, 36 jam. Karena Nabi wafat itu sekitar jam 11 siang hari Senin. Dimakamkan Rebu sekitar jam 11 malam. Ya, Rebu jam 11 malam, berarti malam Rebu itu ya, namun berarti kalau jam 11 siang Senin, jam 11 siang Senin berarti Selasa jam 11 kan baru 24 jam.
Paham ya? Sekarang tambah sekitar jam 11 malam dimakamkan malam Rebu. Tambah berapa itu? 11 sampai jam 11 malam. 12. Berarti 12 sama 24. Berapa? 36 jam. Jangan bahasakan Nabi tuwfiya yaumal isnin wa dufina yaumal arba'a. Kesannya Nabi 3. Makanya ini terus do ceroboh. Akeh iki top tun dina ora apa-apa ke Nabi. Itu keliru ya. Yang benar itu hanya 36 jam. Nah, ini kurang normal. Wong awam lah kadang ngenteni anak ini Sumatera Kalimantan. Ya segitu apa? Nunggunya. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya detail. Apa? Pentingnya detail. Maka kamu jangan nyalakan Naksabandiyah kalau poso wis gitu. Bahkan Naksabandiyah kan posone iki mau posone apa? Ini Senin ya. Naksabandiyah kan poso Ahad. Karena potensi tadi. Sekarang hakikat bulan itu kalau sudah melewati ufuk, ini cara bulan itu iso urip takoki melok sapa? Tahun 2001 Januari itu melok. Ya melok 2000 abad 21. Meskipun ikutnya baru 1 bulan. Ya sudah. Seperti itu. Jadi memang bab-bab gitu harus detail. Misalnya kalau ngene, oleh gak ke jamak ning Paringan. Ketika mau ke Jakarta boleh, mergo Paringan itu wis keceluk keluar dari Naruan. Syaratnya musafir sudah keluar dari kampungnya. Tapi cara perasaan hati gue jamak ning Paringan. Nah jamak ning Lasem kan keren, apa ning Jakarta. Jadi Paringan wis jamak jare malaikat itu iya karepe kan. Cara kowe dadi malaikat itu, cara kowe dadi malaikat. Ana wong lunga, kula kan bolak-balik ning Pasuruan. Kula nak jamak ning Tuban. Nah, jamak ning Pelawangan yo oleh mergo perasaan itu sawangane kok. Cara malaikat. Iya wong narukan ku jamak. Nah itu kan itu tadi. Terus saiki sing darani lunga piye? Sing darani lunga iku ngliwati batas kota. Tapi ana wong gak sing darani lunga iku keluargae wis kangelan goleki. Berarti yang Paringan wis kangelan. Ya durung Paringan wae ana kangelan. Mulane darani kaul dhaif nek ana wong darani mutlaqus safar soleh jamak, perkarane mosok pandangan wis oleh jamak itu masalah. Makanya hukum itu apakah yang terjadi, apa yang kita lihat. Nah, cara mazhab Syafi'iyah yang kita lihat. Nah, hukum hakikat namung Allah piyambak ingkang pirsa. Sebetulnya saat kita nguyoh, iku sing mbok baso kang dakarem tok ambek gebyur bekas uyuh sing akeh. Hakikatnya pasti ada rasa sulbauli, cipratan-cipratan itu yang di tubuh kita. Paham ya? Tapi itu makfu karena la yudrikuhu qarfun, tidak bisa apa? Dilihat. Terus kata Imam Nawawi dzal qaulu adhar napa? Dzal qaulu adhar. Ya saya ulang lagi ini penting ya. Makanya saya pernah ditanya dalam ilmu tafsir, Gus katanya Allah itu matahari itu tenggelam di gunung, terbit dari gunung. Saya bilang itu Allah tidak sedang menghentikan hakikat, tapi melihat apa yang kamu lihat, pakai apa yang kamu lihat. Makanya Quran itu uniknya wataros samsa idza tola'as tazawaru, bukan ora kok wasamsu tazawaru tapi wataros samsa. Terus hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrub. Terus hatta idza balagha matla'ab samsi wajadaha tatlub. Nah, sekarang begini, misalnya kamu tak tanya, matahari itu tenggelam di mana? Kalau orang sini bilang di Gunung Lasem. Ra'aitu samsa taghrubu fi jabali Lasem. Itu hakikat apa yang kita lihat? Yang kita lihat. Karena hakikatnya matahari itu akbaru minal ardi. Jadi gak mungkin srengenge kok tenggelam di bumi. Fa innal samsa akbaru jirman minal ardi. Tapi yang kita lihat begitu. Lalu yang kita lihat itu jadi hukum. Angger srengenge wis ketok surup ning bumi, maka boleh buka. Tapi apa pernah terjadi srengenge surup ning bumi secara ilmu falak? Gak mungkin kan? Fa inna samsa akbaru jirman minal ardi. Itu hebatnya Quran. Termasuk balaghoi Quran, sesuatu yang tidak hakikat itu diisnatkan ke ru'yatur ra'i. Siapa yang melihat? Makanya disebut wataros samsa ida apa wataros ini kalau saya diberi masalah Ashabul Kahfi apa subhanahu wa ta'ala samsa ta'at tazawaru an kahfin dzatal yamini wa idza gharabat taqridhum dan fi ru'yatika, dalam pandangan kamu. Hakikatnya kan tidak pernah terjadi. Maka hakikat kita ini kan sering ngomong tuh keliru, tapi dibenarkan karena itu yang kita ketahui, meskipun itu keliru. Ya nak muni kan gini, tolaati samsu, matahari ini terbit.
Terus kamu bilang nanti gorobati samsu matahari tenggelam. Dalam ilmu falak itu kan nggak pernah terjadi karena yang muter itu buminya. Mestinya anuti falak kan gini. In qolabat lanal ardu fanahnu fi suflal ardi falam naros samsa watil ka'al-huruf. Nah ngomong kan panjang ngono. Kita sedang di bawah bumi. Mulane ra roh srengenge. Ya tapi ngomong ngono kesuwen. Ayo buka. Kenapa wis buka? Ning ngisor bumi kan srengenge ra ketok. Tapi ngomong gampangnya kan srengenge wis suruh. Tapi kan ini ada kejanggalan secara ilmiah. Bagaimana matahari yang lebih besar tenggelam di bumi. Ya, makanya pertanyaannya hukum itu sesuai yang dilihat apa fakta. Itu termasuk balawai Quran dalam hal-hal seperti itu dirjeno wataros samsa. Apa? Kamu melihat matahari seakan-akan begini. Ala qadri ru'yatika. Begitu juga hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Itu ainin hami'ah itu mata air yang panas. Ya kayak kowe misalnya pe surup kena moro pandangan delok matahari pe surup. Kan koyo-koyo tenggelam di laut. Nah, aku kan mendingin ya, ro'aitus samsa tahrubu fil bahr. Saya melihat matahari tenggelam di laut. Yaitu ala qadri ma ro'aita sesuai yang kamu lihat. Kalau itu hakikat kan iso umup srengenge, apa iso umup laut perkara ditenggelami. Terus esuk serana srengenge meneh kalau sajur ning lah. Makanya itu palingan. Lah falak ya seperti itu. Kata Imam Syafi'i, karena Allah anatol hukma, karena Allah mengkaitkan hukum dengan yang kamu lihat, maka kalau tidak ru'yah bil fi'li, maka tidak termasuk hilalu Ramadan. Meskipun hilal sudah melewati ufuk. Paham ya? Tapi madzhab lain enggak, karena sudah melewati ufuk ya sudah ikut bulan berikutnya. Itu dulu ya khilaf ilmiah biasa. Hanya normal sebagai khilaf ilmiah. Tahu-tahu tadi jadi politik percaya hisab, Muhammadiyah, percaya ru'yah. Angger aboge Naksabandi kalau menyesal kan jadi orang Indonesia misal. Karena itu membunuh ilmu. Itu membunuh apa? Bagaimana mungkin satu ilmu dianalisis pakai ormas ora iso. Juga tuh kali kunut itu orang kunut Muhammadiyah mana ada seperti itu. Zaman rongono Muhammadiyah, rongono NU, Imam Syafi'i wis kunut. Terus kowe darani Imam Syafi'i NU. Berarti Imam Syafi'i pengikut Basim. Zaman dhisik Abu Hanifah wis ora kunut. Terus kowe darani Abu Hanifah iku Muhammadiyah. Wong kauman Jogja anut Ahmad Dahlan. Nah, saya itu menyesal sekali. Secara ilmu sama. Seharusnya kita sebagai ahli ilmu tetap kunut mazhab Syafi'i. Tarkul kunut mazhabul Hanafi. Ngelewati ufuk us ganti hilal madzhabus subki, ru'yah bil fi'li madzhabus syafi'i. Ya sudah seperti itu. Kita akan seperti itu terus sebagai ahli ilmu. Apa? Sebagai ahli ilmu. Meskipun kita kumpul-kumpul orang banyak, saya bawa umumnya wong, nak kunut iku NU, nak kunut Muhammadiyah. Tapi sebenarnya itu tidak fair. Karena Muhammadiyah dan NU itu lebih barusan kemarin dibanding macam-macam. Antara kalau bener Imam Syafi'i ono bener, malah Imam Syafi'i ngendikan begini. Ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Imam Syafi'i itu parah betul. Sampai ngendikan fa innar ru'yah dzanniyah wal hisab qat'iyah. Karena ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Iya to namun. Saiki misale kiai-kiai ada muni sithik-sithik ru'yah, saiki aku takok. Kiai-kiai sing umumno santri nak engko bengi gerhana bulan. Iku ngenteni ru'yah apa delok kalender? Ayo jawab. Dadi rino delok kalender, "Cung, kok bengi salat gerhana?" Kenapa Pak salat gerhana? Sono kalendere. Iku dekne ngumumno berdasar ru'yah apa kalender? Lah kalender jeneng hisab apa ru'yah? Hisab. Mestine nak santrine fanatik ru'yah. Ya karwane Bang kok nek ketok gerhanane salat ta ora ya ora usah. Nah artinya apa? Tetap saja percayanya hisab sebetulnya. Lah nanti jam 8 betul kok ada gerhana betul memang baru boleh sholat gerhana. Saya ru'yah bil fi'li. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ngendikan gini, kowe sholat gerhana ya sakwise ru'yah bil fi'li ono gerhana. Tapi kowe aja terus ra roh ilmu, tetep wae kita roh nek gerhana berdasar hisab. Nah, tapi ngomong sing pengagum Syafi'i terus ora belajar hisab karwane nak ketok. Lha terus akhirnya anti. Padahal kita ngomong nono gerhana itu berdasar bisa. Maka nama gerhana kita bisa hitung. Maka sekarwan juga di ja'ala samsana dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ila alamu ada sisi wal hisab.
Jadi itu jelas bisa dihitung. Mulane as-samsu wal qamaru bihusban. Jadi ono srengenge, ono rembulan itu sebagai alat hitung. Kemudian samsiyah diaku masehiyah, terus qamariyah diaku hijriyah. Sebetulnya itu ya istilah politik ya gak ada seperti itu. Jadi tahun itu pasti samsiyah atau pasti qamariyah. Terus kebetulan era Romawi Kristen itu nganggep tahun samsiyah diarani masehiyah. Terus era Sayyidina Umar duka. Saiki tahun samsiyah wis dipek wong Kristen. Kita harus darani qamariyah ku hijriyah. Nah, akhirnya terus jadi tahun politik. Jadi samsiyah darani masihiyah. Qamariyah darani hijriyah. Asline ora ono hubungane. Zaman Nabi rong lahir ya ono tahun. Zaman Isa rong lahir ya ono tahun. Lane Quran tetep ngendikan as-samsu wal qamaru bihusban. Paham ya? Nah tentu qamariyah itu sama hijriyah sama samsiyah ya cepat qamariyah karena la samsu yang balilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar karena qamar lebih cepat putarannya lebih cepat. Dan itu bisa dihitung. Nah, tapi setelah dihitung apakah hukum itu ta'aluk dengan hakikat apa dengan yang kita lihat? Ya sekarang ini loh. Aku ngomongin ini dengan Ali engko nak salam teko hormati. Sekarang hukum tekane salam itu berdasar hakikat apa berdasar royali? Hukum datangnya berdasar hakikat. Ternyata Ali turu salam wis teko. Hukumnya salam teko ya wis teko. Tapi Ali wajib menghormati setelah dia tahu. Misalnya teko jebule delik kan gak roh. Aku teko ora hormati lah aku ora roh. Karena hukum ya ta'allaqu bil ilmi. Tapi hakikat gak ya ta'allaqu bil ilmi, hakikat ya ta'allaqu bil waqi'. No? Bil waqi'. Paham ya? Makanya ada nah itu yang ilmu jilid. Hakikate salam wis teko, tapi ora perlu ana khitab takrib wong ora roh. Salah delik misalnya. Tapi hukumnya teko ora bergantung royali, roh ora roh nek teko ya tetep teko. Ketika bulan ngliwati ufuk ya jenenge wis tanggal baru. Paham ya? Tapi ora perlu ana ta'alluq iku awal Ramadan wong kita ora roh. Paham ya? Ya mulane sakjane ru'yah bil fi'li ambek hisab ora perlu dipertentangkan. Ya tapi mah zaman fitnah itu jadi polarisasi ini. Pokoknya enggak abuki nasab ganti. Hisab Muhammadiyah, ru'yah berapa karuan. Ya itu enggak apa-apa ya. Untuk bahasa adat enggak apa-apa, tapi itu enggak bagus. Untuk bahasa ilmiah itu enggak bagus. Ya, untuk bahasa ilmiah itu enggak bagus. Fair bahasa Quran. Kalau sesuatu tidak hakikat, Quran bahasa wa taros samsa. Idza tola'as tazawaru an kafi. Apa hakikate tazawur ya ora mesti. Pokoke mbok delok sawangane. Napa? Mbok delok sawangane. Saiki tunggale koyo darani gerhana iki. Aku delok gerhana bulan. Rembulan tidak bersinar. Ya mergo ketutupan, tapi hakikate rembulan ya pancet. Sesuai kaya wong kuno dipangan buta. Terus dikentongi ben butane mlayu. Sesuai ora dadi ngono kabeh. Makanya itu jadi perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita lihat apa hakikat. Yang benar adalah hakikat sudah datang tanpa catatan kamu tahu atau tidak tahu. Cuma manatul hukmi nunggu kamu tahu. Paham jelas? Jadi itu benar-benar. Mulane hakikatnya najis mesti terjadi. Cuma la yudrikuhu torfun.